Mulia Jaten Podcast. Semangat melayani Indonesia. Assalamualaikum Ibu Dayang Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di Mulia Jaten Podcast. Perkenalkan, di sini saya Rini Lestari dan rekan saya Vivian Tadela Desta. Di sini kami dari jurusan Keperawatan SMK Muhammadiyah 3 Metro. Ngomong-ngomong nih Bu, sore hari ini kita bakal membahas nih tentang jurusan keperawatan nih Bu. Oke. Apa kita mau langsung ke topik nih Bu? Kita Silakan, tanya kabar dulu boleh. deh. Kita nanya kabar dulu aja deh. Ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong gimana nih Bu? Udah menguji anak-anak di SMK Muhammadiyah 3 Metro siswa-siswi kami. Alhamdulillah menyenangkan, nambah anak didik baru ya, walaupun ini adalah kali pertama. Ya semoga setelah ini silaturahminya tetap bisa berjalan. Amin. Ya ini gini Bu, kita tahu nih Ibu Dayang Laili adalah Direktur LSP Paski Healthy Care, ya kan Bu? Nah, gimana sih Bu langkah-langkah untuk mengembangkan jurusan keperawatan ini sendiri? Baik, jadi sebelum Ibu jawab, mungkin Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Khairuni MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk bisa mengudara ya. Dan Alhamdulillah tahun ini SMK Muhammadiyah 3 Metro bisa bergabung dengan LSP P3 Paski Healthcare ya. Agak dikoreksi ya. Paski Healthcare. Dan alhamdulillah kita sangat senang sekali ya. Nah, mungkin Ibu sedikit memberikan gambaran dulu. LSP Paski Healthcare itu kan adalah LSP P3 yang didirikan oleh organisasi profesi asisten keperawatan yang namanya adalah PASKI, yaitu Perkumpulan Asisten Keperawatan Indonesia yang diketuai oleh Ibu Yulianti, Magister Keperawatan. Nah, selain dari organisasi profesi, kita juga memiliki asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia yang disingkat menjadi ASASKI. Yang saat ini ketuanya adalah Ibu Jenny Erika, Sarjana Hukum Advokasi, Nurse Keperawatan, Magister Kesehatan ya, yang berkedudukan di Bekasi. Nah, kalau ditanya terkait dengan langkah-langkah bagaimana sih kita bisa mengembangkan program kompetensi keahlian asisten keperawatan ya. Karena untuk mengembangkan ini pastinya 3 organisasi besar ini harus bersinergi nih antara LSP, kemudian OP Paski dan Asaskinya. Gitu ya. Jadi semuanya harus bersinergi. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan? Yang pertama tentunya kita terus melakukan audiensi kepada Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan yaitu Kemendikbud ya. Untuk apa? Agar jurusan kompetensi keahlian asisten keperawatan ini bisa mendapatkan atau pengembangan yang signifikan gitu ya, baik dari sisi kurikulumnya dan serapannya gitu ya. Nah, kita nggak boleh jauh-jauh nih dari Kemendikbud gitu ya. Nah, selain itu apa yang sudah kita lakukan yaitu mendekat kepada Kementerian Kesehatan selaku user nih atau pengguna serapan dari lulusan asisten keperawatan gitu ya. Jadi antara Kemendikbud, Kemenkes ini juga harus bersinergi gitu ya. Nah, audiensi sudah kita lakukan ke Kemendikbud, kemudian ke Kemenkes, kemudian Asaski dan Paski juga sudah melakukan audiensi ke Kemenaker. Kita mencoba mencari peluang kerja apa saja sih yang relevan yang bisa adik-adik kita bisa bekerja gitu ya, pos-pos mana saja gitu ya. Nah, kemudian selain itu dengan adanya lembaga sertifikasi profesi LSPP 3 PHC ini, kita juga berharap dengan adik-adik memegang sertifikat yang berlambang burung Garuda
adik-adik mendapatkan pengakuan gitu ya dari pengguna dan bisa menjadi nilai plus saat nanti adik-adik mendaftar sebagai seorang asisten keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah bagaimana agar program keahlian keperawatan ini bisa terus eksis dan bermanfaat, yaitu dengan cara kita harus bisa melihat peluang nih atau tren pasar di luaran. Kira-kira kompetensi apa saja ya yang terpakai di dunia kerja gitu ya, dan kita harus bisa melihat peluang itu tentunya yang berhubungan dengan kesehatan ya gitu. Nah seperti itu, jadi trennya ke depan ternyata caregiver lagi ngetren nih ya, tapi di Jepang jauh banget Bu. Nah ini dia nih ya yang jadi tantangan sekaligus menjadi peluang ya, kan kadang-kadang kalau jauh suka nggak diizinin ya sama orang tua, kemudian mental adik-adik juga yang masih mungkin kejauhan, kadang beda kota aja udah nggak mau ya, atau beda kecamatan udah nggak boleh gitu, apalagi ini beda negara. Nah, kita bisa melihat tren ke depan bahwasanya pekerjaan ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang prestis loh untuk dijalankan oleh adik-adik khususnya lulusan asisten keperawatan. Mungkin itu. Nah, tadi kan tentang apa ya, kayak Pengembangan. pengembangannya Program asisten keperawatan di Indonesia. Gimana sih penyerapan tenaga SMK, asisten keperawatan lulusan SMK, itu gimana diserapnya di dunia pekerjaan, Bu? Oke, nah terkait pertanyaan ini tadi yang sudah Ibu bicarakan di awal, kita sudah terus melakukan audiensi ke Kemenkes ya kan. Dan alhamdulillah kabar baiknya adalah 2 tahun terakhir ini rumah sakit sudah mulai menyerap loh lulusan dari asisten keperawatan. Dan syaratnya adalah mereka memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini menjadi salah satu syarat yang diminta oleh pengguna, dalam hal ini adalah rumah sakit ataupun fasilitas layanan kesehatan yang lainnya, gitu ya. Nah, selain itu di mana saja Bu? Di mana lagi gitu ya? Mungkin bisa di rumah sakit karena sudah mulai open recruitment ya, rumah sakit sudah mulai cari. Walaupun mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak seperti itu, tapi ini menjadi kabar baik untuk kita. Nah kemudian di klinik-klinik rumah sakit pun bisa gitu ya, di klinik-klinik rumah sakit, kemudian home care. Nah ke depan juga kita bisa menggarap atau bisa masuk ke baby mom and spa, perawatan lansia home care gitu ya. Sebenarnya peluangnya sangat banyak ya adik-adik ya. Nah tentunya yang adik-adik harus ingat adalah kita perlu menunjukkan kualitas diri kita. Kompetensi yang kita punya harus benar-benar kita kuasai gitu ya. Agar nanti pengguna juga puas. Biasanya kan kalau satu rumah sakit menerima lulusan asisten perawat dan ternyata dia mumpuni, skillnya bagus, biasanya tuh tahun-tahun depan berikutnya itu akan manggil lagi seperti itu ya. Jadi yang harus adik-adik lakukan selama di sekolah yaitu tadi memperkuat, menguasai kompetensi khususnya yang 18 unit kompetensi ya. Seperti itu. Nah, itu kan kebetulan juga kan anak SMK ini setiap tahunnya dia akan PKL di rumah sakit. Dan itu pasti bakal menjadi peluang bagaimana kita menunjukkan bakat kita, potensi kita, dan itu pasti rumah sakit juga bakal melihat gimana sih keahlian asisten perawat dari SMK Muhammadiyah 3 Metro. Itu pasti mungkin bakal adalah dari rekrutmen, mungkin setelah kita lulus akan langsung dipanggil oleh rumah sakitnya itu sendiri. Ya, jadi nanti mungkin bekerja sama dengan pihak sekolah ya. Jadi pihak sekolah bisa membuat MOU, bukan hanya MOU untuk prakerin, tapi juga MOU untuk serapan. Jadi bagaimana perjanjian antara sekolah dengan rumah sakit tempat PKL melakukan sebuah perjanjian bahwasanya setelah lulus jika memang ada peluang untuk asisten keperawatan, maka rumah sakit tersebut akan menghubungi SMK Muhammadiyah 3 Metro. Tentunya tadi ya, pesannya adalah
nggak boleh malu-maluin, Iya, Bu. harus menguasai gitu kan ya, harus manut gitu kan. Harus mau belajar seperti itu ya. Baik, lalu tadi kan Ibu mengatakan bahwa asisten keperawatan ini memiliki peluang yang sangat banyak ya Ibu, seperti di rumah sakit, kemudian home care, kemudian pesan apa sih Ibu yang dapat disampaikan untuk asisten keperawatan agar dapat kompeten di bidangnya dan diterima kerja dengan baik seperti itu? Oke. Yang pertama adalah pastinya kalian harus memiliki keterampilan yang bagus ya. Harus mumpuni ya, harus menguasai ya kan. Yang kedua adalah kalian harus memiliki knowledge yang pintar gitu. Jadi saat kalian melakukan sebuah tindakan keperawatan, maka kalian mampu menjelaskan rasionalnya atau alasan kenapa kalian melakukan hal tersebut. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kalian memiliki attitude yang bagus. Karena kalau pintar saja, skill bagus, tapi attitude-nya nggak bagus, Ibu yakin akan sulit diterima di layanan kesehatan ya. Jadi attitude tetap yang paling utama. Seperti itu. Dan satu lagi, Ibu berharap teman-teman dari asisten keperawatan saat ini sudah harus merubah mindset berpikirnya. Bahwasanya lulus menjadi seorang asisten keperawatan tidak harus melulu bekerja. Ya. Tapi apa? Kita punya peluang sebagai entrepreneurs. Nah, ini yang harus digarap. Seperti itu. Jadi lulus itu jangan selalu berpikir nanti kerja di rumah sakit mana ya. Seperti itu ya. Tapi bagaimana kalian mampu menciptakan sebuah lapangan usaha minimal untuk diri kalian ya, sesuai dengan passion yang kalian miliki pastinya. Gitu ya. Sehingga ini yang menjadi PR kita semuanya, kalian juga para guru-guru bagaimana mampu menumbuhkan jiwa entrepreneurs kepada seluruh siswa asisten keperawatan. Nah, lalu nih Bu, kan kita udah punya nih skill, udah punya bakatnya, udah punya attitude yang bagus. Biasanya kan nggak ada nih siswa yang bukan langsung bekerja, tapi dia melanjutkan sekolah, yaitu kuliah. Apa benar sih Bu, kalau lulusan asisten keperawatan di SMK itu sulit untuk masuk jurusan kedokteran? Apa itu benar? Oke. Kan terkadang banyak sih Bu opini-opini yang seperti itu. Kira-kira itu pendapat Ibu bagaimana? Apakah asisten keperawatan itu bisa untuk kuliah di kedokteran atau tidak bisa? Nah, ya. Ini juga pernah Ibu mendapatkan kasus seperti ini ya di wilayah Medan gitu ya. Saat itu lulusan dari SMK asisten keperawatan ingin masuk ke fakultas kedokteran itu agak sulit gitu ya. Nah, akhirnya kepala sekolah di SMK tersebut bekerja sama dengan Dewan Pengurus Wilayah Asaski di wilayah Sumatera Utara mencoba melakukan audiensi kepada Dinas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dengan lobbying yang kontinu dan terus-menerus sehingga dihasilkan sebuah solusi di mana anak ini bisa melanjutkan ke fakultas kedokteran. Nah, kalau misalnya undang-undang atau peraturan secara khusus, Ibu baru menemukan di KKI, yaitu di Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI tahun 2006 itu dinyatakan salah satu syarat untuk masuk ke Fakultas Kedokteran adalah harus melalui jurusan IPA SMA. Nah, tapi kan ini tahun 2006 ya, Ibu masih belum memahami peraturan yang sekarang, tapi ini menjadi catatan untuk Asaski, untuk Paski juga LSP untuk bisa melakukan audiensi ke Ditjen Ristek Dikti ya kalau nggak salah. Nah, bagaimana nih tentang peraturan ini gitu, karena temuannya ada di lapangan. Apakah masih relevan untuk saat ini atau memang sudah ada pembaharuan? Karena kayaknya tidak adil ya kalau misalnya lulusan anak-anak SMK itu dibatasi untuk masuk jurusan apa, karena kan masuk ke jurusan apapun itu haknya kita gitu ya, selagi mungkin ya kita mampu bukan hanya dari sisi
pemahaman, knowledge, tapi juga materi yang harus mumpuni, ya kenapa enggak, kan seperti itu. Jadi nanti ini akan menjadi catatan Ibu gitu ya di asosiasi. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan nanti kalau kita langsung ke Ditjen Ristek seperti itu. Ya. Iya Ibu, jadi kan untuk jurusan sendiri nih, pasti setiap anak atau setiap siswa itu dia punya keinginan sendiri. Terlebih kan kita dari jurusan kesehatan, yang pastinya dia sudah memiliki seperti bekal lah untuk dia melanjutkan ke jurusannya yang kesehatan juga. Betul. Tidak hanya dari jurusan keperawatan, kebidanan, jadi mereka juga pasti ingin melanjutkan ke kedokteran untuk mengejar cita-cita mereka sendiri. Betul. Dan semoga pemerintah juga bisa membantu ini, dan yang SMK nih pasti diberikan keleluasan untuk memilih jurusan. Insya Allah ya. Baik Ibu, nih pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana sih Bu kesan dan pesannya selama di SMK Muhammadiyah 3 Metro menjadi asesor kami di jurusan asisten keperawatan? Baik. Jadi kesannya adalah sangat berkesan ya, karena ini menjadi pertemuan pertama gitu ya. Dan tidak jauh berbeda sih sebenarnya ya dengan adik-adik yang Ibu temui juga di beberapa wilayah gitu ya. Jadi ya ada nervousnya gitu kan, ada gugupnya, sampai padahal tidak diliatin sama asesornya tapi ngeblank gitu, bingung. Kita kelihatannya jadi lucu gitu ya, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Seperti itu ya. Terkadang emang kita kan udah kayak mempersiapkannya benar-benar gitu Bu. Tapi setelah ketemu asesor itu blank semuanya gitu. Nah itu emang udah rasanya benar-benar hilang ya Kak ya. Iya. Udah kita di luar ruangan nih, sudah hafalan, sudah paham banget dengan prakteknya, tiba-tiba saat kita masuk ketemu asesor hilang semuanya. Langsung hilang ya. Padahal udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Betul. Ya, ini kejadiannya tidak hanya adik-adik di SMK Muhammadiyah 3 Metro ya, tapi memang hampir di seluruh nih wilayah adik-adik yang memang ujian dengan LSP seperti itu. Dan alhamdulillah kan sampai dengan akhir Maret ini banyak sekali SMK alhamdulillah yang sudah bergabung dengan LSPP 3 Paski Healthcare. Insya Allah di seluruh Indonesia juga sedang melakukan gitu ya. Jadi memang hampir sama semuanya ya, deg-degan gitu, keringat dingin, ya akhirnya ngeblank padahal sudah dipersiapkan. Tapi itulah seninya gitu ya. Dan insya Allah kalian nanti akan ingat terus ya setelah lulus SMK gitu ya. Dan kemudian kesan Ibu yang selanjutnya adalah Ibu sangat berkesan dengan ini ya, peralatan atau fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Metro gitu kan. Jadi alat-alatnya sudah modern gitu kan. Nah kemudian ya sudah modern lah ya, lebih selangkah lebih maju ya. Semoga ini terus bisa ditingkatkan. Gitu. Nah kemudian kesan berikutnya juga kepada Bapak Kepala Sekolah gitu kan, Masya Allah memang pertama kali baru ketemu ya, humble, ramah, juga para jajarannya terutama dari kesehatan ya, dari asisten keperawatan. Alhamdulillah ya ada Bu Desi, Bu Sevia, dan guru-guru yang lain. Ini benar-benar menjamu gitu ya. Kemudian benar-benar ini deh memastikan kalau asesor tuh emang harus nyaman, aman gitu ya selama proses asesmen dilakukan seperti itu. Baik. Kemudian kan kita sebagai asisten perawat seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa terkadang kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, tapi waktu kita bertemu dengan asesor seperti nervous seperti itu. Lalu pesan kedepannya agar asisten keperawatan SMK Muhammadiyah 3 Metro ini bisa menjadi lebih baik itu seperti apa Bu, pesan Ibu kepada kami semua? Baik, supaya nggak nervous dulu ya. Iya Ibu. Yang pertama pasti baca doa ya kan, supaya nggak nervous gitu kan. Kalau masih nervous juga ya kalau memang sempat ngambil wudhu gitu. Kalau masih nervous juga, itu keluar aja sebentar, minum dulu gitu kan. Penting jangan pulang ya Bu. Ya penting jangan pulang, karena kalau pulang ya nggak jadi dong. ujian gitu kan. Nah kemudian karena kita ujian masih dalam kondisi pandemi gitu kan ya, semoga adik-adik bisa tetap menjaga prokes gitu kan ya, kemudian menjaga kesehatan.
Dan sebenarnya kalau misalnya sudah prepare gitu ya, ibu rasa saat nervous itu bisa diminimalisir gitu ya dengan tadi membaca doa dan lain sebagainya, sehingga ready gitu ya, siap untuk melakukan ujian gitu ya. Seperti itu. Walaupun ibu tidak menjamin juga sih nervousnya bisa hilang ya, tapi itu adalah salah satu tips supaya nervousnya bisa diturunkan. Seperti itu. Belajar lebih banyak lagi ya pasti ya Bu ya, Pastinya. biarin lebih siap nih. Betul. agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Betul Kak. Siap. Betul sekali. Lalu kelebihannya kira-kira bagaimana sih Ibu, menurut Ibu siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Metro ini? Kelebihannya. Kekurangan kita, pendapat Ibu bagaimana? Oke, ini pendapat jujur ya. Iya. Jujur ya. Nah, kalau ibu lihat dari tindakan selama ibu menguji di tempat lain, ibu tuh terkesan dengan tindakan saat memandikan ya. Sampai dengan hari ini ibu menguji di hari ketiga, ibu terkesan saat proses memandikan, itu saat memandikan bagian atas gitu ya. Setelah selesai langsung dipakein baju kan, dan itu hampir semua ACC melakukan hal itu gitu. Karena mungkin di beberapa tempat yang lain tuh suka lupa makein bajunya itu setelah selesai melakukan perineum hygiene gitu kan, pasiennya bisa kedinginan kan gitu. Nah itu jadi kok nggak ada yang lupa ya, ibu berharap ada yang lupa 1 atau 2 orang lah, ternyata ini nggak ada yang lupa gitu kan. Nah berarti memang diajarkannya seperti itu dan terpatri gitu ya di benaknya para ACC yang mau ujian. Nah kemudian di Metro ini juga ibu menemukan hal yang unik gitu kan, bahwasanya pasiennya itu adalah laki-laki semua ya yang disetting untuk menjadi perempuan. Nah, jadi ya lucu aja sih ngelihat laki-laki yang pakai jilbab, tapi sih is okay gitu ya, nggak masalah kalau memang seperti itu gitu ya. Ya cuman ini unik aja gitu kan, beda dari tempat TUK yang lain gitu. Dan satu lagi, ibu taunya Lampung itu Sumatera ya, iya kan Sumatera kan. Tapi kok banyak orang Jawa ya? Iya Bu, lebih banyak orang Jawa daripada orang Lampung. Makanya ibu belum pernah dengar bahasa apa sih Melayu gitu ya, mungkin Melayu. Teringat ibu Sumatera tuh ya Padang gitu ya, ternyata Sumatera kan luas ya, dan di Lampung ini semuanya bahasa Jawa gitu dominan kan. Emang Jawa. Iya dominan Jawa Bu. Nah itu dia, jadi oke. Kejawaannya ibu tuh jadi bangkit gitu di sini, yang ngomong jadi rada-rada ngikut Jawa gitu kan. Nah kemudian kekurangannya barangkali hampir sama ya dengan yang lainnya ya, nervous, kemudian yang ngeblank gitu ya, itu sih hal yang wajar ya gitu, bukan menjadi kekurangan sih sebenarnya. Oke, semoga bisa ditingkatkan lagi gitu ya, dan terus meningkatkan kompetensi ya, nggak cuman sampai sini doang nih gitu ya, sampai SMK, tapi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Alhamdulillah ya, Ibu tadi menyampaikan bahwa kita ada kelebihan dari yang lain. Kita juga ucapkan terima kasih untuk ibu tim keperawatan seperti Bu Desi, Bu Sevia, Pak Dana dan Sensei dan tim keperawatan yang lain sudah mengajarkan kami ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi asisten keperawatan yang kompeten dalam bidangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga sekali lagi Ibu sudah mau hadir nih di Mulai Jatian Podcast dan berbagi sedikit ilmunya kepada kami. Dan semoga teman-teman yang di rumah juga bisa memanfaatkan ilmu ini, dan yang untuk jurusan asisten keperawatan juga bisa lebih meningkatkan lagi nih dirinya dalam hal yang pastinya attitude, lalu dalam hal bidangnya yaitu 18 kompetensi, dan semoga juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan bisa masuk ke dokteran nih buat yang mau masuk ke dokteran. Amin ya rabbal alamin. Siap. Jadi ya itu aja Bu yang bisa kita omongin sore hari ini. Dan terima kasih banget nih udah datang. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih ya Ibu. Semoga kita siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Metro baik dari jurusan asisten keperawatan maupun jurusan yang lain dapat menjadi orang yang kompeten dalam bidangnya. Amin. Dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus video kita selanjutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan protes pada proses,
Tapi yakinlah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mulia Jaten Podcast, Semangat melayani Indonesia.